sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Kerja saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Selimpah nikmat anugerah dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai pendidik. Langsung saja Ibu Bapak, mengganggu waktu KBM karena memang ini juga hal yang penting. Saya sebenarnya juga menunggu karena kegiatan ini kan sudah hampir 2 minggu yang lalu. Urutannya itu yang mengikuti diklat selama 6 hari, kemudian pengimbasan. Setelah pengimbasan nanti ada OJT 1, 2, 3. Nah itu sungguh itu kegiatannya ini. Bayarnya larang tapi kegiatannya lumayan berbulan-bulan. Nah, saya juga sama, tapi formatnya beda. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu, nanti yang disampaikan oleh Pak Dini, Pak Budi, dan Bu Wahyu itu hasil dari kemarin mengikuti diklat pembelajaran mendalam yang diselenggarakan oleh BPGTK di SMP Negeri 7 Pati. Prinsipnya Bapak Ibu, pembelajaran mendalam ini adalah konsep pendekatan. Saya juga masih tanda tanya Bapak Ibu. Saya jadi kepo ini. Sekelas perubahan pendekatan saja, tapi hebohnya luar biasa. Kalau kemarin-kemarin pendekatan itu kan saintifik, ya yang dipakai di kurikulum 2013. Di kurikulum Merdeka saya tidak tahu konsepnya seperti apa. Nah sekarang Pak Mukti selaku Menteri itu memunculkan pembelajaran mendalam atau deep learning. Walaupun kemarin kita mengawali tahun pelajaran sudah melaksanakan kegiatan itu, ternyata maaf Bapak Ibu, itu belum sedetail yang ketika kemarin kita mengikuti di SMP 7. Hanya beberapa jam lah kemarin di sana itu ada 6 hari. Nah, prinsipnya Bapak Ibu, karena ini masuk di semester ini, maka Bapak Ibu ya harusnya, memang harus mengikuti konsep pembelajaran mendalam. Okay? Maka Bapak Ibu, perangkat RPP itu ya sudah konsep seperti itu. Maka yang belum mengumpulkan segera, saya sudah dijabri terus sama Ibu pengawas, pengen segera ke sini, masih saya nego, ya, monggo perangkat yang belum segera, dan pembelajaran mendalam ini ya segera diterapkan. Nah, apa pembelajaran mendalam dan lain sebagainya nanti akan disampaikan oleh para narasumber. Paling tidak saya memberikan rambu-rambu dulu awal bahwa di pembelajaran mendalam ini nanti Bapak Ibu bisa membuat pola dengan kode 8, 3, 3, 4. Ya, kodenya itu 8, 3, 3, 4 itu kerangka pelaksanaan pembelajaran mendalam. Nah, detailnya nanti akan disampaikan oleh para narasumber. Saya kira sebagai pengantar itu, monggo Bapak Ibu untuk semuanya mengikuti. Kita tidak boleh alergi kalau ada perubahan. Ya, itu hal yang biasa. Karena kita seperti yang biasa saya sampaikan. Kalau kita pakai baju yang kita punya 5-10 tahun yang lalu ya masih oke, tapi kalau kita bercermin kayaknya itu ada sesuatu yang menggelikan, peserta pantas, karena semua itu hebat di zamannya. Ya, kita ikuti saja perubahan-perubahan ini untuk peningkatan pendidikan di Indonesia. Dari saya itu terima kasih atensi Bapak Ibu, dan terima kasih Pak Dini, Pak Budi, Bu Wahyu untuk memberikan ilmu kepada teman-teman. Monggo nanti saling diskusi, sharing supaya tidak ada dusta di antara kita. Dari saya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Amin Mustafa SPDMPD yang sudah memberikan kata pengantar untuk kegiatan pada pagi hari ini.
Bapak Ibu yang kami hormati, kita awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pada pagi hari ini saya sendiri bersama dengan Pak Budi dan Bu Wahyu ingin berbagi dari apa yang sudah kami dapat kemarin sepertiga jalan. Jadi baru sepertiga Bapak Ibu, karena masih nanti sampai bulan November. Jadi nanti ya November Pak. Dari kegiatan ini nanti kita tularkan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian nanti setelah itu kita OJT 1, OJT 2, OJT 3. Kemudian nanti masuk lagi di pembelajaran di bulan November, itu 4 hari. Jadi masih panjang dan mungkin nanti yang kami sampaikan belum utuh semuanya karena memang baru sepertiga jalan. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu pembelajaran mendalam. Itu kalau kita cari di medsos itu banyak sekali. Mungkin tidak hanya 1, 2, mungkin banyak versi. Ya, gambarannya seputar itu pembelajaran mendalam. Ya, jadi dan di semester ini diharapkan minimal untuk Bapak Ibu guru dalam membuat RPP modul ajar. Kalau hari ini namanya RPM, rencana pembelajaran mendalam. Kemarin disebut-sebut deep learning itu nggak boleh, padahal podo ae. Karena itu sudah hak paten dari sana. Jadi kita pakai bahasa Indonesianya saja, pembelajaran mendalam, tapi intinya sama. Pembelajaran mendalam itu apa? Jadi pembelajaran mendalam ini merupakan suatu pendekatan Bapak Ibu, pendekatan yang intinya memuliakan peserta didik. Jadi kemarin di kurikulum Merdeka sudah ada, namun untuk pembelajaran mendalam ini ditekankan lagi. Jadi kita sebagai guru yang mengajar anak, yang mendidik anak, ini diharapkan untuk bisa memuliakan peserta didik atau murid. Jadi kondisi anak-anak itu kan beda-beda. Kita sebagai Bapak Ibu guru juga harus bisa menyelami kondisi anak itu satu persatu, jadi tidak bisa dipukul rata. Nah ini hampir sama sebenarnya. Kemudian menekankan pada suatu penciptaan suasana belajar. Jadi suasana belajar harus kita setting, kita atur sehingga pembelajaran di dalam kelas itu menyenangkan. Ya. Kemudian pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Menggembirakan tidak harus tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi yang penting anak itu dalam pembelajaran tidak stres ya. Apalagi untuk pelajaran-pelajaran yang dianggap sulit seperti bahasa Inggris, matematika, IPA, itu memang kita harus membuat settingan, membuat rencana supaya anak-anak itu selama mengikuti pembelajaran kita ini tidak merasa terbebani. Kalau pelajaran seni budaya itu senang terus ya Bu ya, Bu Magda ya, karena yang diolah rasanya. Kemudian pembelajaran itu melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi ini terpadu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya di sekolah kita ini ada beberapa mata pelajaran yang itu harus bersinergi. Tidak bisa saya lebih baik dari A lebih baik dari B, karena kurang dari salah satu itu bisa bermasalah bagi anak-anak. Terkadang anak-anak yang mungkin kita anggap kurang itu ternyata di pembelajaran lain itu unggul. Saya contohkan kemarin si anaknya Mbak Tia itu menur itu. Saya yakin Bapak Ibu guru punya penilaian terhadap menur, tapi di pembelajaran saya itu ternyata anaknya rajin itu. Goresannya itu
di kelas itu lebih bagus daripada anak-anak yang lain. Jadi anak ini ya cerdas menurut saya di mapel saya, mungkin di mapel lain tidak. Jadi kita tidak bisa anak ini bodoh, anak ini pinter, nggak boleh seperti itu. Lanjut Pak Budi. Kemudian pola pikir yang harus kita rubah Bapak Ibu. Jadi pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Nah ini yang harus kita sadari dan harus kita desain supaya nanti di dalam pembelajaran kita itu masuk dalam pembelajaran yang mendalam. Untuk pola pikir yang lama ya, di yang nomor satu tantangan atau challenge itu rata-rata atau kebanyakan kita menghindar. Jadi ketika ada tantangan yang berat, ada masalah, itu paling kepenak ya hanya menghindar. Saya tidak harus kena masalah itu. Apalagi Bapak Ibu guru itu masalahnya banyak sekali, terlebih berhubungan dengan siswa. Jadi kalau pengen aman ya jangan dekat-dekat dengan siswa, itu paling aman. Iya, jadi kita ngajar aja, datang pergi aman itu ya, aman, pasti tidak akan kena masalah ya. Kemudian resikonya kecil gitu ya. Tetapi ya untuk pola pembelajaran yang baru ini, ketika kita ada masalah gitu, kita harus menerima dan bagaimana kita mencari solusi. Kemudian ketika ada rintangan, yang nomor 2, ini harapannya ya kita jangan menyerah. Ya. Kita bertahan sambil mencari cara bagaimana kita bisa mencari solusi. Karena terus terang Bapak Ibu, permasalahan yang paling kompleks pekerjaan itu guru. Kalau pekerjaan yang lain mungkin ketika pulang itu wis plong, tapi guru ketika pulang itu saya yakin beberapa minggu ini Bapak Ibu guru mikir salah satu siswa iki piye, walaupun tidak ngajar. Itu beban pikiran tersendiri Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa menghindar. Kemudian yang ketiga, effort, usaha. Kita sebagai guru melihat effort ini sebagai peluang ya, bukan sebagai sesuatu yang mubazir. Jadi kita melihat effort ini, usaha ini sebagai peluang. Ini perbedaannya. Kemudian yang selanjutnya untuk kritik ya, ini harus kita jadikan sebagai informasi untuk kemajuan diri kita. Jadi Bapak Ibu guru ya harus jangan anti kritik gitu. Karena ya pasti kita akan mendapat kritikan itu, baik yang kita lakukan secara betul maupun tidak betul pasti ada. Makanya apalagi di lembaga itu, jadi ketika pemegang keputusan memutuskan A, itu pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Guru ketika memutuskan A, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah ini kita harus menerima dan kita harus mencari sesuatu yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya untuk sukses orang lain ini harus menjadi inspirasi kita. Jadi kalau ada teman-teman kita, ada Bapak Ibu guru yang
berhasil, yang sukses ini ada dua versi. Ada yang mungkin menjadi ancaman, ya, ada yang menjadi inspirasi. Biasanya kalau menjadi inspirasi itu bagaimana kita nanti minimal mengikut jalannya walaupun beda versi. Pak itu kok berprestasi, saya harus berprestasi. Kalau tidak, nanti mana itu A, B, C, D, E. Yang muncul adalah ancaman bagi kita. Padahal itu teman kita, saudara kita, dan ya harus menjadi support bagi kita. Gitu. Jadi perubahan pola berpikir dari pola berpikir tetap menjadi pola berpikir tumbuh ini menjadi dasar untuk Bapak Ibu guru untuk berpikir atau untuk belajar lebih mendalam tentang pembelajaran mendalam ini. Jadi perubahan pola berpikir dari pola berpikir tetap menjadi pola berpikir tumbuh. Jadi kita berpositif thinking. Terus. Nah, ini kerangka kerja pembelajaran mendalam Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin. Ada rumusnya 8, 3, 3, 4. Ini yang harus kita kerjakan. Enggak kelihatan gitu ya. Yang pertama adalah 8 dimensi profil lulusan. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang kemarin di kurikulum Merdeka, mungkin hanya ditambah saja. Jadi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, bernalar kritis, kreativitas, kolaborasi, mandiri, sehat, dan komunikasi. Ini harapan dari profil lulusan dari sekolah. Kalau kemarin ada nyanyiannya, ini saya tunggu belum ada lagunya. Ya, kemarin yang kurikulum Merdeka ada. Terus begitu langsung gitu. Apa itu keimanan? Saya yakin sudah hafal. Kemudian kewarganegaraan juga sudah lanjut begitu. Kemudian bernalar kritis sama seperti kemarin. Kreativitas juga, kolaborasi ini diharapkan untuk individu bisa bekerja sama yang efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Ini kolaborasi Bapak Ibu. Jadi untuk pembelajaran kita tidak harus berdiri sendiri, kita bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Ya, misalnya saya dengan bahasa Inggris, saya dengan matematika, saya dengan ini sah dan boleh dan diharapkan. Ya, lanjut. Terus kemandirian nanti diharapkan untuk hasil belajar ini menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa tergantung pada orang lain. Ini harapannya. Kemudian kesehatan, ini nanti ada kaitannya dengan pembelajaran olahraga. Komunikasi, ini baik komunikasi antar pribadi ataupun dengan pribadi yang lain. Ini penting dalam menyampaikan ide, gagasan, informasi baik lisan maupun tulisan, serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Ini terus sudah. Nah, kemudian yang 3 ini tadi 8, 3 ini nanti saya sampai di sini saja. 3 prinsip salah Pak betul. Yang betul yang mana? Bagian Pak Budi. Jadi ini bagiannya Pak Budi. Nah, ini tulisannya Pak Budi. Baik, saya kira itu karena waktunya terbatas. Nanti kalau ada yang kurang jelas nanti bisa di-share materinya atau bisa berkolaborasi. Monggo Pak Budi. Terima kasih Pak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa di ruang guru ini. Saya akan melanjutkan materi yang tadi telah disampaikan Pak Dini, sedikit tentang kesehatan. Saya pernah membaca di internet itu 34,6% anak-anak usia 10 tahun sampai 17 tahun, itu berarti anak SMP, SMA, Bapak Ibu, itu ternyata mengalami masalah mental. Artinya apa? Artinya sepertiga lebih anak-anak SMP, SMA itu mengalami masalah mental. Nah, jadi dalam pembelajaran mendalam ini salah satu yang sangat ditekankan adalah kesehatan seperti yang disampaikan Pak Dini tadi. Selain sehat secara fisik, juga yang tidak kalah penting adalah sehat secara mental atau kejiwaan. Maka ini salah satu yang menjadi fokus kita dalam pembelajaran mendalam. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan rumus yang kedua. Tadi rumusnya ada 8, 3, 3, 4 ya, tadi yang 8 sudah disampaikan Pak Dini. Sekarang saya ingin menyampaikan 3 prinsip pembelajaran mendalam ya, jadi namanya prinsip itu sesuatu yang menjadi landasan kita dalam menuju arah tertentu. Prinsip yang pertama adalah prinsip berkesadaran. Jadi diharapkan peserta didik ini merasa nyaman dalam belajar, dan rasa nyaman dalam belajar ini dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama, fokus, konsentrasi, perhatian, kesadaran berpikir, dan keterbukaan terhadap perspektif baru. Jadi dalam pembelajaran ini kita tidak hanya memberikan satu perspektif, tetapi kita bisa mengenalkan berbagai perspektif yang berbeda dengan biasanya, sehingga pikiran anak ini menjadi terbuka jika ada pendapat yang berbeda dari biasanya. Kemudian untuk prinsip yang kedua, prinsip pembelajaran mendalam yang kedua itu bermakna. Pernahkah Bapak Ibu ketika memiliki suatu materi kemudian menghubungkan materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari? Misalkan coba saya tanya Bu Eko, misalkan ini materinya apa Bu saat ini? IPA kelas 7. Pengukuran. Nah, untuk pengukuran itu bisa dihubungkan dengan kehidupan nyata ya, misalkan nanti anak-anak setelah pulang itu diberikan tugas untuk mengukur kolam atau rumahnya, luas rumahnya. Mengapa kok rumah ini ukuran 36 atau 45, nah, itu bisa diterapkan secara langsung. Jadi tidak hanya teori di kelas, tapi bisa dipraktekkan. Mungkin guru juga bisa membawa meteran atau jangka sorong atau mikrometer ya, untuk lebih mengenalkan murid-murid dengan alat-alat ukur yang berhubungan dengan materi yang diajarkan waktu itu. Jadi anak bisa langsung mengetahui manfaatnya apa tuh pelajaran ini bagi kehidupan saya sehari-hari, seperti itu. Kalau dalam prakarya misalkan mengenal bahan organik dan anorganik, itu kalau hanya teori saja itu menjadi kurang bermakna. Nah, bagaimana supaya materi itu bermakna? Maka dikaitkan dengan kehidupan nyata anak-anak peserta didik. Misalkan apa toh
anorganik dan organik ini bisa diterapkan misalkan di tempat sampah. Ya, jadi ketika anak ini membuang sampah, ini bisa diarahkan, oh bahan anorganik ini harus dipisah dengan organik, ya, karena anorganik itu susah terurai sehingga nanti rawan menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan yang organik ini bisa dijadikan kompos, bisa juga langsung praktek pembuatan kompos seperti itu membuat pembelajaran lebih bermakna. Kemudian yang prinsip yang ketiga, prinsip menggembirakan. Nah, ini salah satu prinsip dalam pembelajaran mendalam itu menggembirakan. Artinya pembelajaran ini interaktif, kemudian menarik, memotivasi, dan menginspirasi. Dan yang sangat ditekankan dalam prinsip menggembirakan ini adalah tercapainya aha moment. Sudah pernah dengar aha moment Bapak Ibu? Nah, tapi kalau bilang gini pernah nggak? Aha, itu kan kalau saat kita bilang aha itu kan rasanya senang nggak kira-kira? Senang. Nah, anak-anak juga gitu, setelah belajar kemudian dia aha, oh ternyata begini, akhirnya saya bisa. Aha, saya menemukan sesuatu yang berbeda atau menemukan ilmu baru. Yes kata Pak Jarwo. Nah, jadi termasuk ice breaking itu juga bagian dari menggembirakan, walaupun yang paling ditekankan itu adalah tercapainya aha moment. Karena ketika terjadi aha moment itu berarti proses pembelajaran telah berhasil. Itu menjadi indikasi bahwa pembelajaran itu berhasil karena anak menemukan ilmu yang mereka harapkan untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Ini tadi sudah. Nah, kemudian untuk yang menggembirakan ini, contoh pelaksanaannya memberikan dukungan dan tantangan yang sesuai dengan kemampuan murid. Kalau dalam kurikulum Merdeka yang sebelumnya itu lebih ditekankan pembelajaran berdiferensiasi. Ini juga di pembelajaran mendalam juga ada penekanan untuk memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan murid. Jadi murid yang punya kemampuan berbeda juga diberikan tantangan yang berbeda. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dini. Kemudian yang rumus selanjutnya, tadi rumusnya sudah 8-3. Ini kita lanjut 3 rumus yang berikutnya. Tadi ada 8 itu 8 profil lulusan. Kalau yang zaman dulu itu ada 6 profil lulusan itu. Sekarang ditambah 2 menjadi 8 profil lulusan. Kemudian ini lanjut yang 3 pengalaman belajar. Ya, salah satu komponen pembelajaran mendalam selain 8 apa tadi? 8 dimensi lulusan, kemudian 3 prinsip pembelajaran, yang selanjutnya ini 3 pengalaman belajar. Maksudnya apa pengalaman belajar ini? Maksudnya adalah tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran. Jadi tahap yang pertama dalam proses pembelajaran itu adalah tahap untuk memahami. Jadi dalam memahami ini karakteristiknya yang pertama menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi kita di awal pembelajaran itu kalau ada materi baru, maka sebaiknya kita hubungkan dengan materi sebelumnya yang sudah pernah dibahas. Misalkan
mempelajari bab sholat, ya, maka kita hubungkan dengan bab wudhu yang waktu di SD atau waktu di kelas 1 sudah pernah dipelajari. Nah, itu bisa kita hubungkan sehingga pembelajaran itu akan terasa bermakna. Oh, ini kelanjutannya, oh ini manfaatnya wudhu yang kemarin itu untuk sholat, salah satunya itu. Kemudian yang kedua, menghubungkan dengan konteks nyata. Ini seperti tadi yang kami sampaikan, bahwa pembelajaran itu yang terbaik jika kita dapat menghubungkan suatu materi atau topik dalam pembelajaran itu terhubung atau sesuai dengan konteks nyata kehidupan anak-anak peserta didik. Kemudian pengalaman belajar yang kedua setelah memahami adalah mengaplikasi. Sekarang itu kan banyak aplikasi ini, aplikasi itu, aplikasi A, B, C. Kita mungkin bingung ya. Tapi mengaplikasi yang dalam pembelajaran mendalam ini yang dimaksud adalah menerapkan. Ya, ini pengalaman belajar mengaplikasi ini sesuai dengan tadi prinsip bermakna tadi, mengaplikasikan. Jadi peserta didik menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh itu dalam kehidupan sehari-hari yang dia jalani. Jadi peserta didik mampu menghubungkan ide-ide, menganalisis, membangun solusi kreatif dan inovatif dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, penerapan pengalaman belajar setelah kita memahami, menerapkan. Yang ketiga adalah merefleksi. Ya. Artinya apa? Artinya anak-anak bisa mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan praktek nyata yang telah mereka lakukan. Ya. Jadi setelah memahami, menerapkan, mereka bisa memaknai proses dari belajar mereka. Contohnya, mereka bisa memperluas pemahaman dan praktek yang telah dilakukan. Misalkan tadi praktek materi organik dan anorganik, kemudian diterapkan dalam kehidupan nyata, memilah sampah, ya, itu berarti mengaplikasi. Kemudian merefleksinya bagaimana? Merefleksinya berarti peserta didik ini mencari atau memperluas ide-ide baru untuk menemukan solusi yang baru. Ya, misalkan, wah, bagaimana caranya supaya pemilahan sampah ini menarik? Nah, maka bisa dibuat tempat sampah otomatis misalkan, ya, walaupun di kita mungkin masih belum maksimal, minimal itu sudah menjadi satu solusi administratif yang menyelamatkan. Itu Bapak Ibu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Pastinya banyak kekurangan karena keterbatasan kami, dan saya di sini bukan berarti lebih pintar dari Bapak Ibu, bukan, ya, tapi karena tugas Bapak Ibu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Wahyu terkait rumus yang keempat. Tadi 8 sudah, 3 ini yang 4. Monggo Bu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Pak Amin kok 8, 3, 3, 4 itu apa Bapak Ibu? Tadi udah di-share Pak Amin satu, yang pertama apa? Yang pertama 8 dimensi lulusan. Yang pertama apa? Keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan. Yang ketiga, penanaman kritis. Yang keempat, kreativitas. 5, kolaborasi. 6, kemandirian. 7, kesehatan. Dan 8, komunikasi. Itu 8 dimensi lulusan. Sama ya, 8. 3
8-nya dari Pak Dini, 3-nya ini prinsip pembelajaran, ada 3. Yang pertama apa Bapak Ibu? Kesadaran, terus bermakna, yang ketiga menggembirakan. Terus yang 3 lagi, nah, 3 lagi pengalaman belajar. Ayo Bapak Ibu guru apa? Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Seperti itu ya. Untuk tugas saya, kita lanjutkan ke kerangka pembelajaran rumus yang keempat. Ada 4 kerangka. Kalau di rumah Joglo itu punya apa aja? Itu apa? Sokong. Yang 4 ya. Makanya di kerangka pembelajaran ada 4 kerangka. Yang pertama kerangka pedagogis. Apa itu kerangka pedagogis? Saya hanya membaca. Nanti saya mau sharing waktu saya pembelajaran di kelas. Itu aja ya Bapak Ibu. Praktek pedagogis adalah penerapan berbagai macam model pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu ada project, ada PPL, ada inquiry dan seterusnya itu ya, tanya jawab. Itu penggunaan media belajar. Beberapa menggunakan media belajar mungkin ada game atau kita pakai proyektor nanti menayangkan video pembelajaran dan seterusnya. Penyediaan berbagai sumber belajar. Ini dari sarana prasarananya juga ada. Lanjut. Kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran ini nanti semua tertuang dalam rencana pembelajaran mendalam. Ya, jadi semua nanti tertuang dalam rencana pembelajaran mendalam, tertulis dan dilaksanakan di kelas, dibicarakan, diutarakan, disampaikan ke anak. Jadi kalau sudah tertulis nanti disampaikan ke anak. Contoh kemitraan lingkungan sekolah, ada kepala sekolah, pengawas sekolah, guru dan peserta didik dan lainnya. Lingkungan luar sekolah ada MGMP, sampai di situ media dan lainnya, masyarakat, orang tua, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan. Lanjut. Lingkungan pembelajaran. Yang ketiga untuk kerangkanya tadi, lingkungan pembelajaran itu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, mungkin di kelas atau di ruang perpus, di ruang lab atau di ruang lab komputer atau di lapangan. Terus memotivasi murid untuk bereksplor, berekspresi dan berkolaborasi menggunakan pembelajaran daring. Terus pemanfaatan lingkungan sekolah seperti ruang kelas tadi yang sudah saya sebutkan. Lanjut. Yang keempat, pemanfaatan digital. Pemanfaatan aplikasi media digital. Sekarang anak-anak gini, Bu, saya sudah mengerjakan, padahal baru saya suruh tugas sudah selesai, kondilen AI Bu, seperti itu. Kok saya kan tugasnya waktu saya pelatihan itu ada tugas saya suruh melanjutkan mengerjakan itu, ternyata Pak Tato yang menunggu itu sudah selesai Bu, ternyata sapanya carinya dari AI, seperti itu. Jadi mungkin pemanfaatan digitalnya anak-anak ini lebih baik dari kita, dari saya. Terus penggunaan plafon rumah pendidikan untuk kita nanti LMS itu ya. Saya hanya sharing. Sebelum saya ikuti pelatihan di SMP 7 itu saya ternyata sudah melaksanakan, mungkin ya menurut saya, beberapa yang di 28334, cuma saya nggak sadar aja. Terus di sana saya gitu ya Pak Budi, Pak Dini kemarin gitu ya. Oh ternyata aku wis nglakoni, cuma nggak tertulis contoh. Mungkin Bapak Ibu guru lihat jaring-jaring yang di meja kurikulum itu, ya kan? Pertama itu saya masuk bab baru, bab 2 bangun ruang. Terus anak-anak itu dari rumah saya suruh bawa bentuk bangun ruang berupa makanan, minuman boleh. Kesempatan ini anak-anak. Nanti kalau sudah bisa menyebutkan ini bangun apa, itu dia boleh minum dan makan di kelas. Ini kesempatan, karena setiap harinya kan saya nggak boleh. Gembira kan dia, senang mereka bawa. Terus saya masuk tema pemantik ya. Coba sebutkan bangun ruang. Ya ini Bu,
botol apa Bapak Ibu? Botol, bangun ruangnya apa? Tabung seperti itu. Sampai dia bawa coklat Silver Queen. Apa itu? Bangun ruangnya. Silver Queen. Prisma ada segitiganya. Balok bisa, prisma bisa. Dia menyebutkan satu persatu, satu unjuk, tidak boleh sama. Pertama itu, belum mengeluarkan itu dulu. Dia menyebutkan satu persatu nggak boleh sama. Balok contohnya apa? Di lingkungan kalian, di luar kelas, di rumah kalian, dia bisa. Tapi sampai kerucut, agak yang belakang-belakang satu-satu, dia kalau udah disebutkan temannya nggak boleh. Jadi dia bingung, apa ya Bu? Terus saya suruh ke perpustakaan. Berarti kita kerjasama dengan perpus. Saya ke perpus, saya ikut ke perpus untuk mencari buku-buku di perpustakaan yang ada gambar-gambar kerucut sama yang kemarin itu limas yang anak-anak belum bisa menyebutkan semua. Saya bawa ke perpus, udah bawa buku balik ke kelas. Saya kerjasama dengan. Terus ada lagi Bu, itu loh yang Bang Kardi di depan itu ada oranye, itu namanya apa Bu? Saya juga nggak tahu. Apa Bapak Ibu? Yang oranye yang bentuknya kerucut itu loh. Terus anak-anak sampai pinjami HP. Jajal golek itu jenenge apa? Ternyata namanya kon. Ya, kon pembatas jalan gitu. Ya, itu saya pakai itu memanfaatkan digital. Seperti itu, lingkungan belajarnya saya tadi ada mitranya Bang Kardi, ada saya ketemu Mas Zaki di sana, saya memanfaatkan. Terus anak-anak yang tidak bawa, tadi saya suruh nyebutkan kan, karena dia nggak bawa, kalau nggak bawa nggak boleh minta temannya, minumannya atau makanannya, dia beli ke kantin. Berarti mitra belajarnya apa Pak? Kantin ya. Nah itu ada. Seperti itu. Kembali ke kelas, bawanya apa Bapak Ibu Guru? Mie itu loh, yang baunya itu. Tapi karena saya nek wis iso nyebutke, boleh dimakan. Dia pada makan. Dia gembira seperti itu. Setelah itu, kenapa saya tujuannya itu membuat jaring-jaring. Setelah itu yang bawa tempat itu kan dibuka, bentuknya jaring-jaring. Setelah ketemu jaring-jaringnya ini dibuka, dipotongi. Tapi kalau yang tabung saya pakai kertas, dibuka. Setelah itu sampai hasil akhir asesmen kita ke tugas belajar di rumah membuat jaring-jaring. Buatnya pakai apa? Sembarang. Penting kamu explore, bisa explore ke TikTok. Biasanya di TikTok ya Bu Tia ya, itu membuat jaring-jaring itu beberapa model. Nah, terus setelah itu saya kan ngasih tugas jaring-jaring, tapi saya terus tinggali pelatihan. Ternyata pada dikumpulkan dengan berbagai macam bentuk. Nah, terus sampai di pelatihan, aku berarti wis nglakoni di saya, tetapi belum dibuat di pembelajaran rencananya ya, seperti itu. Mengatur ya Bapak Ibu. Sudah, itu sharing pengalaman belajar saya di SMP 7 dan pengalaman mengajar di kelas. Terima kasih, saya kembalikan ke terima kasih kepada Pak Budi dan Bu Wahyu yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu Guru, kami mohon maaf, bukan berarti kami di sini lebih tahu, tetapi saya yakin kita di sini sama-sama belajar dan saya yakin kita di sini juga sama-sama ingin berubah ke yang lebih baik. Jadi saya yakin juga Bapak Ibu Guru sudah melaksanakan ini semua, hanya mungkin belum terdokumentasi, belum menyadari, ternyata saya sudah kurikulumnya apapun, ganti berapa kali pun sebenarnya kita sudah melaksanakan Bapak Ibu Guru, hanya mungkin yang diminta saya kok masih kurang, tambahi gitu saja. Jadi saya yakin Bapak Ibu Guru sudah melakukan semuanya. Dan yang terpenting, ini saya garis bawahi bahwa anak-anak nanti ketika lulus dari sini, paling tidak ilmu yang kita sampaikan ini bisa
diterapkan di kehidupan nyata itu, supaya anak-anak tidak terputus ilmunya. Jadi seakan-akan sekolahnya itu tidak ada bekasnya. Tetapi kalau kita mencoba menghubungkan antara ilmu yang kita sampaikan dengan kehidupan nyata, nanti anak-anak itu sudah jalan sendiri. Ilmu dari Pak Dini saya gunakan untuk ini, ilmu dari Bu Wahyu saya gunakan untuk ini, dan nanti anak-anak sudah jalan sendiri. Jadi kita hanya memberikan inspirasi saja, memberikan motivasi, memberikan sarana, dan nanti anak-anak insya Allah akan berkembang dengan sendirinya. Saya kira demikian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi saya sampaikan bukan kami lebih tahu, tetapi ini karena tuntutan tugas administrasi yang harus dilaksanakan, dan kami mohon doanya mudah-mudahan nanti diberikan kekuatan sampai bulan November karena masih 3/4 jalan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada kami. Oke, terima kasih Pak Dini, Pak Budi, dan Bu Wahyu serta Bapak Ibu. Intinya tadi sudah disampaikan untuk pola pelaksanaan pembelajaran mendalam, diingat-ingat 8, 3, 3, 4. 8 itu DPR, kalau dulu PP. Dulu profil pelajar Pancasila, nah sekarang ke 8 dimensi profil lulusan. Itu sesuai dengan Permendikdasmen terbaru tentang SKL. Nomor pinter Bapak Ibu. Ayo loh, regulasi juga harus paham loh Bapak Ibu. Di Permendikdasmen nomor 10 itu tentang SKL. Kemudian nomor 12 itu tentang standar isi, 13 tentang kurikulum sekolah, ya, diapalke rakyat sidik-sidik. Nah, ini yang belum, yang masih kita tunggu itu standar prosesnya. Permendikdasmen tentang standar proses itu belum kita tunggu. Nah, intinya Bapak Ibu tidak ada sesuatu yang 100% baru, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak usah berkecil hati. Memang mencucu gede menteri gede kurikulum boten sah terlalu dipikir. Apapun yang tadi sudah panjenengan terima, nyatanya aku harus melakukan. Cuman istilahnya gini nak saya, kemasannya yang kita belum tahu. Nah, saya ini dikemas dalam bentuk PM, kemarin dalam bentuk kurikulum merdeka, dulunya lagi kurikulum dan lain sebagainya. Yang penting itu tadi Bapak Ibu yang ditekankan pada PM hari ini, saat ini itu tadi 8, 3, 3, 4, monggo itu dilaksanakan. Kerangka pembelajaran juga sudah, kemitraan apa kita belum pernah di luas kita. Ketika Bapak Ibu memberi tugas anak-anak untuk di rumah, misalnya kalau saya dulu wawancara dengan lingkungan, narasumber sopor bengkel atau pedagang atau apa, itu sebenarnya bentuk kami. Ya, itu cukup karena waktunya dan kasihan anak-anak. Monggo nanti beberapa yang sudah sasar nanti untuk belajar bersama, dan ini menerapkan prinsip kerangka PM, yaitu pemanfaatan digital. Oke, nah, HP itu tidak untuk melihat TikTok, melihat medsos, melihat pesanan Shopee, pesanan online ini sudah sampai di mana. Tapi ini juga untuk ilmu, untuk ilmu dan meningkatkan profesionalitas kita. Saya kira itu cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.